Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Segenap para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para tuan guru, utamanya sesepuh kita, orang tua kita Al-Habib Bagir Al-Atas dari Pekalongan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan pada beliau kesehatan, bisa membimbing kita semuanya insyaAllah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta para habaib yang lainnya, Al-Habib Saleh Al-Atas dan semuanya yang kami hormati, yang kami muliakan, segenap keluarga besar dari almarhum ila rahmatillahil hayyil qayyum Guru Hadi, utamanya akhina fillah walillah Ustadzuna Ustadz Hasan Syafi'i dan segenap keluarga besar beliau dan semua para pejabat pemerintahan yang hadir, hadirin, bapak-bapak dan semua yang hadir. Mudah-mudahan malam ini jadi malam yang berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Semoga malam ini insya Allah semuanya dapat kebuli. Habis dapat kebuli, insya Allah mimpi ketemu Nabi, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah. Selama masih ada acara-acara maulid yang semacam ini, selama masih diadakan acara-acara untuk menjunjung tinggi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka daerah itu insya Allah akan selalu aman. Beberapa waktu yang lalu kami mendengar nasihat ini, rekaman video yang lama itu ada di YouTube. Ceramah dari salah seorang ulama besar, Al-Muhaddithul Haramain, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dalam majlis itu Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sudah menyampaikan, kalau Nabi menyampaikan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, bukan prediksi, bukan ramalan, itu mukjizat, pasti akan terjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, satakunu fitanun, akan muncul fitnah-fitnah. Yang mana karena fitnah ini, yasirul halimu fiha hayran. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pinter, kalau sudah datang fitnah ini, maka dia akan berlaku seperti orang yang bingung. Kalau sudah terjadi masa fitnah semacam itu, tidak ada yang akan bisa menolong kita semuanya kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tentang Nabi itu akan jadi penolong untuk kita semuanya. Salawat kepada Nabi menolong kita semuanya. Kita belajar sejarah Nabi Muhammad itu menolong kita semuanya. Itu semuanya yang tentang Rasulullah itu akan memberikan pertolongan dan akan memberikan petunjuk kepada kita semuanya untuk menjalani hidup di zaman yang penuh fitnah ini. Bagaimana caranya agar kita jadi orang yang selamat insya Allah. Amin Allahumma
Amin. Anda bisa bayangkan setiap detik, bahkan setiap nafas dalam kehidupan Nabi Muhammad itu berharga. Itu berharga. Kenapa? Karena satu-satunya manusia yang namanya digunakan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi. Lainnya Nabi enggak ada. Satu pun lainnya Nabi enggak ada. Satu-satunya manusia yang Allah taala sampai sumpah. Allah bersumpah. Anda bisa bayangkan. Kira-kira kalau kita ini sumpah, kita sumpah pakai sesuatu yang mulia apa enggak? Mulia kan? Sumpah demi orang tua kita, demi nyawa saya. Kan yang mulia. Enggak mungkin Anda sumpah pakai sesuatu yang hina. Demi 5.000 di dompet saya, enggak mungkin. Anda pasti bersumpah itu menggunakan sesuatu yang mulia. Lah Anda bisa bayangkan kira-kira kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, kira-kira Allah taala akan bersumpah dengan apa? Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah itu dengan umurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ada di surat Al-Hijr ayat ke-72 Allah taala berfirman, la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka itu berada dalam keadaan mabuk, dalam keadaan bingung, dan mereka itu dalam keadaan selalu enggak jelas apa yang mereka lakukan. Nah, Allah Ta'ala sumpah pakai umurnya Nabi. Anda bisa bayangkan. Kalau kita sumpah demi Rasulullah, pantas. Kenapa? Kita sumpah demi sesuatu yang sangat terhormat. Tapi Allah sampai sumpah. Sumpahnya demi apa? Demi umurnya Nabi Muhammad SAW. Nabi manapun juga, manusia manapun juga, tidak ada satupun yang umurnya, masa hidupnya dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi Muhammad umurnya dijadikan sumpah sama Allah. Artinya apa? Setiap nafas dalam umurnya Nabi Muhammad itu berharga bagi Allah Subhanahu wa taala dan tentunya lebih berharga bagi kita umatnya. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, Anda kalau lihat perjalanan hidup Nabi, itu luar biasa. Itu luar biasa. Semua yang berhubungan dengan Nabi itu mendatangkan berkah. Nama sama kayak namanya Nabi, berkah apa enggak? Itu kalau ada keluarga, ada yang namanya Muhammad, insya Allah diberkahi sama Allah Ta'ala. Kalau ada musyawarah, yang musyawarah ini ada orang namanya Muhammad, musyawarahnya insya Allah akan dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Itu baru namanya sama kayak namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang berhubungan dengan Nabi jadi mulia. Mekah sama Madinah lebih mulia mana? Jangan jawab dulu, ini yang jawab ulama ini biasanya nih. Mekah sama Madinah mulia mana? Ada ulama menyatakan mulia Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ada Nabi Muhammad. Ada khilaf, ulama mengatakan bukan mulia Madinah, mulia Mekah. Kenapa? Karena Mekah ada Ka'bah dan juga ada tempat kelahiran Nabi. Gabungkan, ada Ka'bahnya ada, berkahnya Nabi Muhammad juga ada. Ada ulama yang mentafsir garis tengah. Sesungguhnya Mekah sama Madinah mana yang lebih mulia? Mengatakan secara umum yang lebih mulia itu Mekah. Kecuali bagian tanah yang di situ ada jasad Nabi Muhammad, maka tidak ada yang mengungguli tanah tersebut tempat manapun juga, sekalipun surga. Kalah dengan tanah yang di situ ada Rasulullah SAW. Itu kalah. Nabi ini semuanya mulia, semuanya berharga, semuanya istimewa. Umurnya berharga, perjalanan hidup beliau itu berharga dan menjadi apa? Menjadi salah satu rujukan hidup kita semuanya. Anda bisa bayangkan salah satu kisah yang akan kita sampaikan di sini, kita ambil berkah dari sirahnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita pulang jadi orang yang lebih bijaksana memandang kehidupan. Kita punya hajat tapi enggak keturutan. Pernah apa enggak? Pernah apa enggak?
Pernah. Kita nganggap itu berarti kita gagal, itu berarti kita mungkin Allah marah. Tapi kalau Anda sudah dengar kisah ini, kadang-kadang ketika sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita inginkan, maka Allah mungkin menunda. Allah akan memberi jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Begitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika tahun 6 Hijriah, ketika itu Rasulullah SAW itu mimpi. Nah, mimpinya Nabi petunjuk, beda sama mimpinya kita. Nah, mimpinya kita macam-macam. Masya Allah, datang maulid tiap hari, sekalinya mimpi dikejar dinosaurus. Itu tanda utangnya banyak belum bayar mungkin. Ini mimpinya Nabi itu beda dengan mimpinya kita. Rasulullah SAW mimpi, beliau masuk ke Mekah, beliau menunaikan ibadah, bahkan sampai beliau itu mencukur rambutnya. Artinya apa? Tahallul halak. Nah di mimpi itu berarti Nabi Muhammad SAW akan melaksanakan ibadah umrah. Nah setelah itu Rasulullah SAW mengajak para sahabatnya untuk berangkat umroh. Akhirnya berangkatlah Nabi bersama dengan 1.400 orang. Ketika itu orang-orang munafikin yang ada di Madinah nggak ada yang mau ikut. Justru malah ngeritik Nabi. Ini Muhammad nggak waras. Tahun lalu itu kan barusan perang Khandaq. Kita ini kan perang sama orang-orang Mekah. Kok sekarang kita disuruh ke sana nggak bawa peralatan perang, bilangnya mau ibadah. Lah kalau tengah-tengah ibadah dibunuh gimana? Orang-orang munafik nggak ada yang mau ikut. Tapi yang nggak munafik ketika itu yang nggak ada udzur, semuanya ikut bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjalanlah Rasulullah SAW. Singkat cerita, sampai mau lewat jalan umum menuju kota Mekah, di situ dihadang sama pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dipimpin oleh Khalid bin Walid. 200 pasukan, semuanya pasukan kuda. Nabi ketika berhadapan-hadapan dengan pasukan, walaupun posisinya jauh, tapi saling kelihatan. Khalid di sana kelihatan Rasulullah dan para sahabat. Rasul dan para sahabat kelihatan pasukan kudanya Khalid. Ketika itu Nabi melaksanakan sholat zuhur. Nabi melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Khalid dalam hati ketika itu, wah ini kalau sekarang saya serang, saya akan menang. Kenapa? Karena mereka lagi sholat, gak akan balas. Tapi ketika itu Khalid mengatakan, saya enggak mau nyerang. Saya enggak maunya nyerang. Nanti aja kalau sampai sholat lagi saya serang. Datang waktu sholat asar, Khalid bin Walid udah persiapan mau menyerang. Nabi Muhammad sholatnya sholat syiddatul khauf. Artinya ketika sholat saat itu ada yang sholat sama Nabi, ada yang jaga-jaga. Nanti yang makmum yang kloter pertama menyelesaikan sholat dengan segera. Setelah itu mendahului Nabi salam, makmum kloter kedua ikut gabung, kloter pertama jaga-jaga. Ketika itu Khalid kaget, loh kok tahu kalau mau saya serang? Maka ketika Nabi berjalan menusuri jalan yang lain, Khalid memilih untuk tidak mengejar Nabi dan Khalid memilih untuk membawa pasukan kembali ke kota Mekah. Di situ bibit Islamnya Khalid bin Walid sudah muncul. Bibit Islamnya Khalid bin Walid sudah muncul. Kenapa? Karena Khalid itu merasa kita hanya tinggal menunggu kekalahan aja dari Muhammad dan pasukannya. Nggak mungkin menang. Khalid itu orang yang sangat cerdas. Setelah itu Nabi SAW dihadang. Intinya nggak boleh masuk Mekah. Dilarang untuk masuk ke kota Mekah. Dilarang masuk kota Mekah. Nggak boleh. Akhirnya Nabi kirim utusan
Utsman bin Affan untuk ngelobi. Awalnya Umar bin Khattab kirim sama Nabi, kamu yang ngelobi wahai Umar. Kata Umar, ya Rasulullah, saya ini kalau dibunuh, keluarga saya satupun nggak akan ada yang bela. Tapi kalau yang kau kirim Utsman, Utsman itu orang terhormat di Mekah. Semua orang akan nyambut dia dengan baik. Ya udah, dikirimlah Utsman bin Affan. Betul omongannya Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Utsman masuk ke kota Mekah, ini orang Mekah semua orang kafir Quraisy yang tahun lalu perang loh ini. Tahun lalu baru perang sama kaum muslimin. Itu nyambut Utsman bin Affan, bahkan ngizinkan Utsman tawaf dulu nggak apa-apa, nanti baru kita ngobrol. Kata Utsman, nggak mau, saya mau tawafnya cuma sama Rasulullah. Nggak mau Utsman. Aji mumpung nih diizinin, nggak mau. Saya mau tawaf cuma sama Rasulullah. Kenapa? Tujuan saya nggak penting umroh atau nggak umroh. Yang penting bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Utsman ketika itu ngelobi, ini Nabi Muhammad nggak mau perang. Cuma mau masuk, mau ibadah, izinin aja. Orang kafir Quraisy itu bingung. Mereka tuh malu kalau sampai ngizinkan kaum muslimin masuk, malu. Kok seakan-akan harga diri mereka diinjak. Tapi kalau nggak ngizinin kaum muslimin masuk, namanya jelek. Orang mau ibadah ke Ka'bah kok dilarang. Bingung orang kafir Quraisy, ketika bingung, mereka bilang, Utsman tunggu dulu di sini ya, kita mikir-mikir dulu, kita rapat dulu. Kanjeng Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW bersama dengan para sahabat di sana nunggu Sayyidina Utsman nggak datang-datang, bingung. Tiba-tiba tersebar hoax. Jadi zaman itu juga ada hoax, sudah ada itu. Utsman bin Affan dibunuh. Sampai terdengar ke telinga Nabi, ketika itu Nabi marah. Nabi kemudian ngajak sumpah, semuanya saling pegang tangan. Di bawah pohon namanya Bai'atur Ridwan. Kalau sampai terbukti, ini Nabi Muhammad SAW menghadapi berita bohong nggak langsung percaya. Apa kata Nabi? Kalau sampai terbukti Utsman dibunuh, tidak ada di antara kita yang akan pulang ke Madinah, habis-habisan akan perang dengan orang Mekah. Semuanya angkat tangan, ketika semua sudah angkat tangan, Nabi angkat tangan satunya lagi, ini tangan untuk Utsman. Jadi Sayyidina Utsman tangannya untuk baiat diwakilkan dengan tangannya Rasulullah SAW. Akhirnya datanglah ketika itu utusan daripada orang Mekah yang ngelobi lagi. Ini jagoan diplomasinya. Muhammad, kamu itu baik-baik aja sama orang Mekah. Orang Mekah itu keluarga kamu. Ini orang-orang ini yang ditunjuk, orang-orang Ansor dan lain sebagainya, itu bukan keluarga kamu. Kalau kamu terjadi sesuatu, mereka akan ninggalin kamu. Kamu ikut sama kita aja, kan kita keluarga. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar marah. Sayyidina Abu Bakar, kita sedikit pun tidak akan meninggalkan Rasulullah. Akhirnya ketika nggak berhasil, orang ini ketika mau pulang, dia menyaksikan banyak peristiwa yang menakjubkan. Cerita ngomong sama orang kafir Quraisy, wahai orang Mekah, biarkan Muhammad masuk. Kalau Muhammad itu berjaya, kejayaan Muhammad juga kejayaan kita. Jangan pernah ganggu Muhammad lagi. Jangan pernah ganggu Muhammad lagi. Biarkan Muhammad masuk ibadah ada di kota Mekah. Akhirnya setelah itu, karena kurang Mekah, kata orang tadi, Pak, saya udah pernah ke rajanya Persia Kisra, udah pernah ke Raja Romawi, nggak pernah lihat orang diagungkan oleh para sahabatnya seperti Muhammad diagungkan oleh para sahabatnya. Setiap Nabi itu wudhu, air wudhunya belum sampai jatuh ke tanah, orang udah rebutan duluan. Rebutan orang-orang, pengen air wudhunya bekas Nabi Muhammad SAW. Begitu. Setiap Nabi itu ludah loh ini. Nggak pernah ludahnya jatuh ke tanah. Diambil di tangannya para sahabat. Kalau Rasulullah SAW itu memerintahkan, langsung semua bergegas menaati perintah Nabi. Kalau bicara, diatur bicaranya. Nggak mengeraskan suara di hadapan Nabi Muhammad SAW.
Orang-orang Mekah mesti nggak percaya, akhirnya udah kirim Suhail bin Amr, setelah itu terjadilah perjanjian Hudaybiyah yang isinya nggak menguntungkan. Tahun itu Nabi Muhammad tidak boleh masuk Mekah, harus pulang ke Madinah lagi. Naik mobil, naik bis sekarang 6 jam 7 jam, betul apa betul? Dulu perjalanan jalan darat berapa lama? Pulang lagi ke Madinah, tahun ini nggak boleh masuk ke Mekah. Tahun depan boleh, cuma 3 hari tanpa senjata. Perjanjian pertama. Yang kedua, orang kafir Quraisy Mekah dengan kaum muslimin Madinah 10 tahun gencatan senjata, tidak ada peperangan. Yang ketiga, siapapun mau ikut kubunya kaum muslimin terikat dengan perjanjian ini. Mau ikut kubunya orang Mekah terikat dengan perjanjian ini. Ada namanya Bani Khuza'ah ikut kaum muslimin, Bani Bakar ikut orang Mekah. Yang keempat, siapapun dari Mekah kok masuk Islam tanpa seizin walinya dan walinya itu minta dikembalikan, sekalipun dia sudah di Madinah wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi kalau yang di Madinah murtad, dia kembali ke Mekah, yang di Mekah tidak wajib untuk mengembalikan. Sayyidina Ali yang bagian nulis kaget, ya Rasulullah ini saya tulis gak? Kata Nabi, tulis. Yang dari Mekah memasuk Islam, Allah akan kasih jalan keluar. Yang dari Madinah sudah sama kita kok murtad, sekalian dijauhin sama Allah, nggak usah dekat-dekat sama kita, biarin kembali. Ketika perjanjian ini ditulis, Sayyidina Umar sedih, kecewa, kok mau-maunya Nabi Muhammad ngalah, sedangkan posisinya kalau perang aja itu akan menang, kok mau-maunya Nabi Muhammad ini ngalah. Sayyidina Umar itu kecewa karena apa? Karena cintanya sama Nabi, nggak mau Nabi itu direndahkan dengan perjanjian itu. Sayyidina Umar nanya, ya Rasulullah, engkau kan Nabi kan? Engkau kan utusan Allah, betul kan? Iya, aku betul utusan Allah. Nah kenapa kok kita mau ngalah? Kita kenapa kok merendah sama orang-orang kafir? Kata Nabi, wahai Umar, aku ini utusan Allah, aku enggak akan mendurhakai Allah dan Allah tidak akan menyanyiakan aku. Sayyidina Umar enggak puas, dari depan pindah ke belakang, ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ditanya, ya Abu Bakar, Rasulullah ini kan benar Nabi kan? Ya betul Nabi. Kok mau-maunya ngalah, kok merendah sama orang-orang kafir? Kata Sayyidina Abu Bakar apa? Ini enggak dengar jawaban Nabi loh ini. Wahai Umar, itu tuh Nabi utusan Allah. Enggak mungkin beliau akan mendurhakai Allah dan enggak mungkin Allah akan menyanyiakan beliau. Subhanallah, jawabannya sampai kata-katanya sama persis. Padahal enggak saling dengar ketika itu. Akhirnya perjanjian Hudaybiyah pulang. Seharusnya perjanjian ini berarti kaum muslimin itu kalah apa menang? Dari isi perjanjian, kalah atau menang? Seakan-akan kalah. Di perjalanan pulang turun satu surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Artinya apa? Kami akan berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Loh, secara zahir kelihatannya kalah, tapi kok justru malah dikatakan menang. Artinya apa? Karena perjanjian Hudaybiyah nanti berapa tahun kemudian terjadilah Fathu Makkah. Setelah itu kaum muslimin bebas mau umroh kapanpun juga. Bahkan bukan cuma umroh, nanti kaum muslimin akan berhaji bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Shallu ala Nabi Muhammad. Artinya kalau kita ini punya sesuatu hajat kok enggak kabul, jangan suudzon sama Allah, jangan berpikiran macam-macam. Kadang-kadang enggak kabulnya itu adalah mungkin keberkahan untuk kita semuanya. Sampai dikatakan fa idza ta'akhkhara matlabun fala rubbama fi dzalika ta'khiri kullal matma'i. Kalau memang hajatmu itu enggak segera terkabul, jangan berpikir negatif, jangan berpikir macam-macam. Mungkin ketika hajatmu datang,
mungkin lebih daripada apa yang engkau inginkan. Lebih indah daripada apa yang engkau inginkan. Begitu juga hidup kita semuanya. Oleh karena itu lihat majelis ini, ayo pulang kita semua harus punya hubungan dengan Rasulullah. Sering-sering baca sholawat Nabi. Sering-sering kita mengkaji sejarahnya Nabi. Kesian anak-anak kita namanya YouTuber apal nama sahabat nggak ngerti. Cek tuh anak-anak kita nama Khulafaur Rasyidin ngerti nggak? Oh jangan sampai namanya YouTuber pemain sepak bola ngerti. Nama sahabat nggak ngerti. Berarti orang tuanya nggak didik anak untuk cinta Nabi. Anak harus dididik, anaknya diajarin cinta Nabi. Di rumahnya dihidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Nah, mulai sekarang biasain pakai siwak. Siwak itu sunnah Nabi yang sudah ditinggalkan. Itu sampai-sampai ada satu ustadz berangkat pengajian. Mau ceramah pakai siwak. Ini yang di depan itu ngomongin ustadznya. Tapi bisik-bisik tapi suaranya keras. Pernah ketemu orang kalau bisik-bisik suaranya keras? Pernah jadi korban atau jadi pelaku? Itu bilang begini, itu ustadznya makan apa? Padahal itu pakai siwak. Itu ustadznya makan apa? Yang sebentar sebelahnya lihat kemudian bilang, oh itu ustadznya makan kayu. Padahal itu menggunakan siwak. Nah, ini sunnah Nabi, jangan sampai sunnah Nabi dimatikan. Sunnah Nabi itu harus dihidupkan. Masuk rumah kaki, keluar rumah kaki, masuk kamar mandi kaki, keluar kamar mandi kaki kanan. Turun dari mobil, kaki dulu yang penting ya. Masuk kepala dulu nyungsep namanya. Nah, masuk mobil, naik mobil kaki kanan, turun mobil kaki kiri, turun kaki kanan. Pakai sandal kaki kanan, copot sandal kaki kiri. Pokoknya yang bagus-bagus dimulai dengan yang kanan. Nanti kalau ngelepas itu dimulai dengan yang kiri. Kecuali masuk kamar mandi kaki kiri. Keluarnya baru kaki kanan. Paham ya? Ada orang bingung, oh sama-sama masuk rumah ngapain bingung kaki kanan kaki kiri. Ini tanda nggak cinta Nabi. Semua cara model masuk rumah tidak ada yang dicintai Allah kecuali caranya sama kayak Nabi Muhammad. Nabi Muhammad masuk rumah kaki apa? Kaki kanan. Setelah itu mengucapkan salam. Kata Nabi kepada sahabat Anas, wahai Anas, kalau kamu masuk ke rumah, kamu ucapkan salam. Rumahmu diguyur kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikan yang ada di rumahmu. Anas ini sahabat Nabi yang kaya raya. Yang kaya? Kenapa? Ini ngamalin ajarannya Rasulullah. Ngamalin ajarannya Nabi. Akhirnya lihat tuh setiap masuk rumah kaki kanan setelah itu ucapkan salam. Lagian maaf nih. Kita ini diajarin Nabi biar jadi manusia yang benar. Jadi manusia yang apa bedanya manusia masuk rumah sama kambing masuk kandang? Bedanya apa? Anda manusia kan? Nah, masuk rumah sama kambing masuk kandang. Bedanya apa? Sama-sama masuk, begitu? Nggak ada bedanya dong. Anda manusia masuk rumah ngikutin ajaran Nabi. Masuk rumah kaki kanan. Kemudian setelah itu ucapkan salam. Kenapa kalau Anda masuk rumah nggak pakai aturan Nabi, masuk rumahnya kaki kiri, nggak pakai mengucapkan salam, berarti mirip sama kambing. Kira-kira selama ini lebih sering ngucap salam atau lupa salam? Jujur. Nah, para kambing-kambing yang saya hormati, katanya kalau lupa salam kambing tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, oleh karena itu ayo hidupkan sunnahnya Rasulullah. Ini sudah zaman fitnah. Ini sudah zaman fitnah. Hidupkan sunnahnya Nabi. Hidupkan ajarannya Nabi. Kemana-mana baca salawat itu syekhun liman la syekhalahu. Orang yang gak punya guru.
Belum ketemu guru yang benar, kalau sering baca sholawat diperjumpakan dengan guru yang benar. Anda sering baca sholawat, Anda dijamin hidupnya aman insya Allah. Kenapa? Anda punya hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir, ini mungkin masih ada penceramah lagi mungkin saya ini. Ya, terakhir ini benar-benar terakhir ini. Dulu ada satu pejabat di masa itu namanya Marwan. Lewat, ada orang ngerangkul makam Nabi. Ngerangkul makamnya Nabi. Ketika lihat orang ngerangkul makamnya Nabi, dia ini merasa dirinya orang hebat, pejabat, dia negur. Ngapain kamu? Apa yang kamu lakukan ini? Dia nggak tahu siapa yang di situ. Begitu noleh kaget dia. Ternyata itu sahabat Nabi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, aku bukan mendatangi batu. Tapi aku mendatangi Rasulullah SAW. Yang aku rangkul itu bukan tanah sama batu. Tapi yang aku peluk adalah Nabi Muhammad SAW. Kaget Marwan. Gak berani ngomong, langsung nyingkir. Nah, manusia zaman sekarang modelnya dua macam. Ada yang model tadi lihatnya batu, ada yang model lihatnya Rasulullah. Jadilah kita model yang lihatnya Rasulullah. Majelis maulid diadakan, hadir. Gak usah bingung yang ngadain siapa, yang ceramah siapa, yang hadir siapa, nggak usah bingung. Kenapa? Bukan karena maulidnya, bukan karena yang mengadakan, bukan karena yang ceramah, tapi maulid diadakan untuk Nabi Muhammad. Kalau Anda lihat ajaran Nabi, jangan Anda pernah mengatakan sunnah Nabi itu Anda gunakan untuk bahan bercanda. Ada orang kadang-kadang suul adab. Ada teman-temannya mungkin nggak seakidah dengan dia. Kadang-kadang pakaiannya agak tinggi. Pakaiannya di atas mata kaki. Dibuli-buli sama dia. RCTI, rombongan celana tinggi. Nggak boleh, itu nggak adab. Kenapa? Karena pakaiannya Nabi Muhammad di atas mata kaki. Kalau orang akidahnya tidak benar, silahkan kamu lawan akidahnya. Silahkan kamu jelaskan. Silahkan kamu nasihati. Tapi haram kalau sampai mengejek sunnahnya Nabi Muhammad. Betul apa betul? Ada orang pakai jenggot itu nggak wajib. Kenapa? Nggak semuanya tumbuh jenggot. Betul apa betul? Nggak wajib orang itu punya jenggot, tapi jangan mengolok-ngolok jenggot karena Nabi Muhammad itu berjenggot. Enggak pakai jenggot enggak apa-apa, enggak semuanya tumbuh. Kadang-kadang sudah ikhtiar pakai dengkul sapi, dengkul kambing, enggak tahu tinggal dengkul macan aja yang belum. Enggak tumbuh-tumbuh jenggotnya, memang enggak ditakdir punya jenggot. Kulitnya nggak bisa numbuhin jenggot mungkin, wallahu alam, gersang. Ya mungkin. Nah, tapi kalau orang mengolok-ngolok jenggot itu nggak boleh karena Nabi Muhammad berjenggot, nggak boleh. Sesuatu yang nempel sama Nabi itu harus kita taruh di atas kepala kita. Di atas kepala kita semuanya. Ada perempuan pakai cadar. Cadar itu pakaian wanita-wanita solehah. Ada mungkin orang pakai cadar, mungkin kadang kelakuan gak benar. Bukan cadarnya yang salah, yang gak benar kamu nasihatin. Jangan cadarnya kamu hina-hina, gak boleh. Itu termasuk ajaran Nabi Muhammad SAW. Jadi kita ini sekarang biasakan lihat apa-apa yang nyambung sama Nabi, langsung ingatnya sama Nabi. Lihat ulama, ingat ini pewaris ilmunya Nabi. Lihat ahlul bait, ingat dalam dirinya mengalir darahnya Nabi.
Ketika Anda lihat majlis maulid, ingat bahwasanya menghadiri majlis maulid karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah majlisnya jadi majlis yang penuh dengan berkah insyaallah. Kita doain orang-orang tua kita diberikan sehatul afiat. Namanya guru kita Al-Habib Abdullah Bagir Al-Attas. Allah Ta'ala berikan pada beliau sehatul afiat, panjang umur, telah bisa membimbing kita semuanya. Dan juga guru kita Ustadz Hasan Syafi'i. Allah Ta'ala berikan pada beliau kesehatan, zahiran wa batinan, panjang umur, fisihatan wa afiyah. Dan semua para habaib, para alim ulama, para kiai, Allah Ta'ala panjangkan usia beliau semuanya agar beliau bisa membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah dan ke jalan yang diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, Anda beruntung tinggal di Jakarta. Kenapa? Setiap kampung di tempat ini mengingatkan Anda sama Nabi Muhammad. Tiap tempat maulid. Kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, bahkan sampai Rabiul Akhir, bahkan sampai Jumadil Awal, bahkan mungkin sampai Jumadil Akhir. Anda beruntung tinggal di kota yang ngajak Anda cinta sama Nabi. Maka jadilah Anda orang yang semakin cinta dengan Nabi. Nah, buat maulid di masjid-masjid Anda, di kampung-kampung Anda semuanya. Dan betul-betul di majlis maulid itu ajarkan orang untuk semakin kenal dan semakin cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga semua yang punya hajat-hajatnya kabul, berikan pada kita kesehatan zahiran wa batinan. Insyaallah kita semua berkumpul lagi di tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik, dalam keadaan Allah Ta'ala meridhai kita semuanya, dan insyaallah kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan orang yang pantas mimpi ketemu Nabi Muhammad dalam keadaan beliau ridha kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Allah hadhihi wa qulnatul salihah jami'ah syamil maqbulah wa ila khatatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.